Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sang Ketut Puja Adi Nugraha, NIM 20120111001, Rombel 20 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pluralisme dan dharma agama. Aspek yang dibahas yaitu transformasi teologis politik demokrasi, telaah singkat tentang masyarakat madani dalam wacana pluralisme agama di Indonesia. Yang pertama yaitu aspek permasalahan, bagaimana masyarakat madani sebagai konsep bermasyarakat yang baik yang tercipta dalam kehidupan berbangsa di Indonesia sebagai bingkai keragaman yang ada dari agama dan budaya hingga sistem politik demokrasi Pancasila. Yang kedua yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam artikel Transformasi Teologis Politik Demokrasi telaah singkat tentang masyarakat madani dalam wacana pluralisme agama di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori masyarakat madani menurut Nurkolis Madjid dalam Sudarno, Sobron, dan Mutarun Jinan 1999-153-165 bahwa masyarakat madani adalah harapan utama dalam membangun peradaban di Indonesia menuju bangsa yang lebih baik. Karakter masyarakat yang terbuka, kontrol masyarakat terhadap pemerintah yang efektif, terciptanya kehidupan bangsa yang bermartabat, bermoral, dan religius yang disimpulkan dalam bangunan masyarakat demokratis yang berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, teori masyarakat madani menurut Alwi Shihab 1998-239 bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Yang ketiga yaitu teori masyarakat madani menurut Rias Rashid dan Daniel Dikade. Mencoba merumuskan masyarakat madani memfokuskan pada aspek vertikal, yakni dalam hal hubungan masyarakat dengan negara, prinsip-prinsip otonom dan kemandirian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menganalisis data dalam artikel Transformasi Teologis Politik Demokrasi telah singkat tentang masyarakat madani dalam wacana pluralisme agama di Indonesia, yaitu pendekatan sosial politik. Yang keempat ada hasil permasalahan. Rias Rashid dan Daniel Dikade mencoba merumuskan masyarakat madani memfokuskan pada aspek vertikal, yakni dalam hal hubungan masyarakat dengan negara, prinsip-prinsip otonom dan kemandirian. M. Rasjidi 1968 memiliki pandangan bahwa pluralismenya tidak berarti adanya pertemuan dalam hal keimanan, namun hanya merupakan pengakuan atas keberadaan agama-agama lain. Lalu Mukti Ali berpendapat bahwa orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan bahkan dihargai untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar. Hubungan agama, negara, dan konsepsi solutif masyarakat madani menurut A.M. Saifuddin 1993 bahwa ada suatu fenomena integrasi Islam dan negara yang mencerminkan dinamisnya Islam karena sejalan dengan cita-cita ajaran Islam, serta menjunjung tinggi keharmonisan dan hak-hak asasi manusia. Lalu Johan Effendi berpendapat bahwa yang absolut adalah kebenaran agama itu sendiri, sementara kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia itu nisbi. Kebenaran absolut itu hanya bisa diketahui oleh ilmu Tuhan. Lalu hubungan transformasi Islam dalam sosial politik Indonesia menurut Tabrani ZA 2015 bahwa pada konteks keindonesiaan antara konvergensi Islam dengan nasionalisme, antara semangat keislaman dengan pengaruh demokrasi, Islam sudah cukup kaya dalam hal ide, konsep, serta gagasan tentang pemerintahan yang baik dan toleran. Lalu menurut Greg Barton menyebut bahwa Johan Effendi menolak absolutisme agama dan mengakui pluralisme agama. Hubungan Islam dan dominasi politis ranah sosial menurut Bahtiar Effendi 1998-26 dan Tabrani ZA 2014 bahwa adanya transformasi ajaran Islam secara substantif dan esensial merupakan tindakan religius, politis, dan sejalan dengan agenda penegakan HAM dan kerukunan umat beragama. Nurkolis melihat bahwa peta tahun 1992 sedang ditandai oleh konflik-konflik dengan warna keagamaan. Diakui, agama memang bukan satu-satunya faktor, tapi jelas sekali bahwa pertimbangan keagamaan dalam konflik-konflik itu dan dalam eskalasinya sangat banyak memainkan peran.
Alwi Shihab menunjukkan dua komitmen penting yang harus dipegang oleh dialog, yaitu sikap toleransi dan sikap pluralisme. Lalu yang terakhir, temuan atau kesimpulan. Paradigma masyarakat madani sebetulnya telah tertanam secara transendental karena memang dalam ajaran keagamaan para pemimpin bangsa harus mendapatkan restu dan persetujuan, nasihat dan bimbingan dari tokoh-tokoh moral force, tokoh-tokoh keagamaan dan kebudayaan. Namun sayangnya kesadaran semacam itu tidak lingkup berada pada karakter universal kebangsaan Indonesia. Ada kemauan untuk memahami kepercayaan, ritus, dan simbol agama dalam rangka untuk memahami orang lain secara benar. Masing-masing pihak harus mau berusaha melakukan itu agar pemahaman terhadap orang lain tidak hanya di permukaan saja, tetapi bisa sampai pada bagiannya yang paling dalam atau batin. Dari situlah bisa ditemukan dasar yang sama sehingga dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai. Meskipun adanya perbedaan juga menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Baik, sekian presentasi dari saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.